Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan juga hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang ke-21 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Nurul Masyriq yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di 10 hari yang terakhir yang kita isi dengan amal-amal terbaik, di antaranya i'tikaf, menghidupkan malam dengan salat, qiyamul lail, tilawah Quran dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua menghantarkan kepada kita untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik. Dan mudah-mudahan Ramadan yang terbaik inilah yang kita inginkan. Seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, Pak, dan sangat mungkin karena nggak ada jaminan tahun depan masih hidup, tidak ada jaminan tahun depan masih ada umur, tidak ada jaminan tahun depan masih ada kesempatan untuk bisa kembali masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan inilah yang akan menghantarkan kepada kematian kita yang husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, tema pada kajian pagi hari ini, karena suasana kita di bulan Ramadan, kajian sejarah peradaban Islam, kita akan mengkaji peristiwa yang dahsyat yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badar. Kita akan menggali inspirasi dari perang Badar, Pak. Hadirin sekalian, perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, di saat kaum muslimin mengerjakan ibadah saum untuk pertama kalinya, Pak. Karena ayat yang turun perihal perintah kewajiban mengerjakan ibadah saum sebulan penuh Ramadan itu kan di bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Sebelumnya muslim berpuasa. Ada saum Asyura yang dikenal. Itu wajib itu dulu. Saum Asyura. Setelah saum Ramadan diwajibkan sebulan penuh, yang lain jadi sunnah hukumnya. Nah, beberapa pekan setelah turun kewajiban saum ini, muslimin mengerjakan saum pertama kali di bulan Ramadan, Sya'ban Ramadan kan langsung gitu. Dan ternyata ketika itu juga terjadi peristiwa yang dahsyat, peristiwa perang Badar Al-Kubra, Pak. Nah, kita akan gali inspirasi di perang ini, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah seorang cucu Ali bin Abi Thalib, berarti cicitnya Nabi, cucunya Ali dari Fatimah berarti cicitnya Nabi, Ahlul Bait. Siapa namanya? Namanya Ali ibn Al-Husain ibn Ali, yang dikenal dengan panggilan Ali Zainal Abidin, seorang tabi'in. Beliau menyampaikan kalimat yang luar biasa. Ini pentingnya kita mempelajari hal ini. Kata beliau, kunna nu'allam
maghazian Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'alam as-surah minal Qur'an. Kami dahulu diajari perang-perang Nabi, Pak. Ya, maghazi. Kami dahulu diajari perang-perang Nabi, sirah nabawiyah. Karena kalau berbicara tentang sirah nabawi itu pembahasan yang panjang tuh pembahasan fase Madinah. Dan berbicara fase Madinah, kalau sudah membahas bab perang pasti panjang. Seakan-akan di masa awal, Pak, seakan-akan berbicara tentang sirah Nabi ya berbicara maghazi. Maka dulu kitab-kitab yang membahas tentang biografi Nabi itu di masa-masa klasik itu dikenal dengan nama Al-Maghazi, Kitabul Maghazi gitu. Nah, kemudian saja sekarang menjadi disebut dengan sirah nabawiyah. Dulu dikenal Kitabul Maghazi karena memang metodologinya itu seperti itu. Ya, dan Quran juga berbicara tentang sirah Nabi, banyak berbicara tentang perang-perang ini, Pak. Berbicara tentang perang Badar ini itu full di surat Al-Anfal. Ya, itu merekam, diabadikan peristiwa perang Badar dari ayat pertama sampai terakhir itu tentang perang Badar. Ya. Dan tentu cara Al-Qur'an menyajikan informasi sejarah itu berbeda dengan kitab sejarah gitu. Ya. Jadi terkadang ada yang kronologi seperti kisah Nabi Yusuf itu dari awal, Pak, sampai akhir itu runut secara kronologis. Itu Yusuf, hanya surat Yusuf saja. Dari mulai masa kecilnya gitu kan. Ya sampai kemudian dizolimi sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, terus sampai ke Mesir, sampai jadi raja, sampai setelah sekian lama ketemu kembali dengan keluarganya. Oh, Masya Allah itu. Ada yang begitu. Tetapi kalau perang Badar ini di surat Al-Anfal tidak secara kronologis, malah di awal surat itu disebutkan hasil akhirnya dulu gitu. Ya kan? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Kalau bicara tentang harta rampasan perang sudah beres perangnya, betul tidak? Berarti sudah menang kan? Tapi kesananya apa? Luar biasa gitu. Nah, kita coba gali insyaallah. Nah, kata Ali Ibn Al-Husain bin Ali, kunna nu'alam maghazian Nabi kama nu'alam asra min Al-Quran. Kami dahulu diajari sirah Nabi, perang-perang Nabi seperti ini, seperti kami diajari surat Al-Quran. Ya, seperti kami diajari surat Al-Quran. Artinya apa, Pak? Para ulama kita dulu sangat antusias mengajarkan ini kepada generasinya. Nah, tentu di sini penting kita menguasai, karena kadang-kadang ketika berbicara ilmu sejarah itu membosankan. Ya, karena dianggap ini ilmu gampang gitu, Pak. Jadi beda guru sama murid tuh, gurunya lebih baca lebih dulu, beda setengah jam gitu. Ah, maca heula cenah, sampikeun we gitu kan. Udah sampikeun besok barudak baca cenah. Oke, ujian apalkeun nama tokoh, peristiwa, membosankan, Pak. Padahal sepertiga isi Al-Qur'an itu kisah, Pak. Ada informasi sejarah. Itu kitab suci kita itu yang isinya hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayangkan sepertiga itu kisah kan, Pak? Itu memuat informasi sejarah. Sepertiga, Pak. Dari awal kita baca Al-Fatihah itu sudah diingatkan agar kita antusias dengan kisah. Kita buka Al-Baqarah, kisah itu semuanya, betul tidak? Ya. Sampai ada nama surat Al-Qasas itu, kisah-kisah. Sepertiga itu kisah, Pak. Ini panduan gitu. Ya. Nah, makanya muncullah generasi Rabbani gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Untuk menghadirkan generasi Rabbani itu harus ada perhatian kepada kisah ini, Pak. Cuma harus paham gitu bagaimana menyampaikan pesan dari kisah itu. Tidak sekedar disampaikan ya nama tokoh, peristiwa, kan itu ilmu sejarah begitu. Tapi Quran nggak begitu. Kita ingin bagaimana Quran bertutur gitu. Nah, karena pasti akan jadi petunjuk, betul tidak?
Nah baik, kita akan coba bahas bagaimana Al-Quran membahas tentang perang Badar ini, Pak. Ya. Yang pertama, saya akan awali dengan menyampaikan sedikit informasi sejarahnya tentang perang ini ya. Perang ini disebut perang Badar karena memang terjadi di sebuah tempat yang bernama Badar. Jadi Badar itu dulu rest area kalau sekarang, Pak. Ya, jaraknya sekitar 150 atau 155 km dari kota Madinah. Ya, itu agak pesisir pantai, Pak. Itu kondisi Badar. Kalau sekarang ditempuh dari kota Madinah ke tempat ini sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Saya lumayan sering ke kota Badar ini karena punya guru di sana. Saya punya guru di Badar, nginep di sana. Ya, kalau bawa program umroh sejarah itu, saya mengunjungi tempat-tempat itu, ke Khaybar, ke Badar, ke Taif gitu ya. Nah, jadi agak sering, jadi tergambarlah bagaimana kota Badar gitu ya. Dan masih ada sekarang situs sejarah tentang perang Badar yang menjadi tempat yang bolehlah bagi para pecinta sejarah mengunjunginya kan gitu. Memang tidak ada perintah, ya, nggak ada perintah kalau ke sana kunjungi, itu nggak ada. Termasuk nggak ada disuruh mengunjungi Jabal Nur, Gua Hira, ya nggak ada. Cuman kita karena senang sejarah, ingin napaktilah saja kan, itu beda kesannya gitu ya. Kalau sudah tahu sejarah, tahu ilmunya, terus kita ke sana, itu lebih berkesan banget, Pak. Kita bisa merasakan bagaimana perjuangan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu gitu, yang tidak mudah. Kota Badar sekarang ini masuk ke wilayah Madinah, Pak. Kayak kabupaten gitu ya. Kabupaten Badar, Provinsi Madinah gitu. Ya, dulu tersendiri gitu. Nah, perang ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Al-Quran menyebut perang Badar ini dengan kalimat Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, di surat Al-Anfal 41. Disebutkan di sana ya, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari Al-Furqan. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, semua ulama itu sepakat yang dimaksud Yaumal Furqan di sini adalah perang Badar. Karena ada kalimat selanjutnya, Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan. Kalau disebut Furqan, hari pembeda, hari pemisah, karena memang ini perang ini menjadi pemisah antara ahlul haq dan ahlul batil. Sekaligus yang namanya peperangan antara pengusung kebenaran, ahlul haq, dengan para pembela kebatilan akan terus berlangsung. Dari semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam sampai detik ini, sampai kiamat nanti, Pak. Begitulah Allah membuat aturan di dunia ini. Kenapa dihadirkan itu? Itu ujian buat kita semua kok. Ya, itu ujian semuanya, Pak. Kita mau berada di barisan mana kan gitu? Itu kan pilihan. Mau berada di barisan ahlul haq atau ahlul batil, sebagaimana perang Badar. Ya. Hadirin sekalian, apa yang menjadi penyebab perang Badar ini? Jadi perang Badar ini nggak lama, Pak. Itu hanya terjadi hitungan jam saja, ya. Dan perang dimenangkan muslimin. Dan muslimin jumlahnya secara hitungan di atas kertas itu sangat-sangat sedikit sekali, Pak. Kenapa? Karena muslimin tidak dalam posisi siap untuk berperang, bukan. Dan ini penting pelajarannya, Pak. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, apa penyebab perang ini? Jadi penyebab perang ini, yang pertama, ini penyebab secara tidak langsung. Jadi artinya ini penting sekali karena sekarang banyak orang-orang Islam yang membaca sirah nabawiyah dari karya orientalis. Bukan tidak boleh kalau kita senang dengan ilmu itu, memperdalam boleh, Pak. Kami di program pasca kajian sejarah Islam dibahas itu. Kita punya basic untuk mengkaji sejauh mana
ya mereka memberikan informasi lah tentang Islam, karena memang sekarang ini orang-orang orientalis banyak nulis buku tentang Nabi Muhammad, tentang sejarah Islam banyak Pak, dan itu disampaikan di kuliah-kuliah agama di kampus-kampus. Nah kalau mahasiswa nggak punya basic, kasihan ya, halus sekali mereka menggambarkan tentang Rasulullah, terkadang di sana masuk pesannya Pak, yang memang kesimpulannya mereka hendak memisahkan kesakralan beliau sebagai nabi dan ajarannya dari umat Islam. Makanya kan kalau orang-orang luar sana sering menyebutnya sejarah Arab gitu, sejarah Arab. Ya nggak mau menyebutkan sejarah umat Islam, tidak Pak. Ya seperti itu. Kembali. Nah hadirin sekalian, ada sebab tidak langsung. Bagaimana sebabnya? Jadi nanti kita akan membaca bahwa muslimin ini Pak, ketika sampai di Madinah itu kan dalam kondisi tidak mudah, karena musuh utamanya orang-orang Quraisy terus melakukan teror terhadap umat Islam, sampai bahasanya siapapun yang bersama muslimin di Madinah berarti sama dengan ngajak berperang gitu. Jadi sudah menabuh gendang perang itu orang-orang Quraisy itu. Loh kenapa belum dibalas? Karena tidak ada perintah membalas. Itu semenjak Mekah Pak, itu para sahabat itu luar biasa, ingin sekali membalas itu. Kata Nabi, belum waktunya, jangan, belum waktunya. Maka Nabi lebih memberikan kepada mereka pengajaran tentang memaafkan, sabar, penyucian jiwa, kan itu akidah terus. Baru fase Madinah turun ya surat Al-Hajj, yang intinya adalah dibolehkan kita untuk melawan mereka. Ya, intinya apa? Kita boleh dalam rangka kita ya membela kehormatan kita gitu. Silahkan kata Allah ya, boleh berperang ketika kalian diperangi, karena kezaliman ini diabadikan di surat Al-Hajj ya. Nah maka Nabi yang mulia itu ketika paham benar bahwa Mekah tidak menginginkan muslimin bersama Rasulullah di Madinah. Kenapa Pak? Karena Madinah itu atau Yathrib di waktu itu tempat yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Mekah. Lagi babnya ekonomi Pak. Kenapa? Hadirin sekalian, itu orang-orang Mekah kalau mau berdagang ke negeri Syam di mana Pak? Sekarang ini di Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon. Jadi kalau dari Madinah berarti utaranya Madinah gitu. Berarti kalau dari Mekah tuh ke arah utara kan. Nah orang-orang Mekah Pak mencari rute yang paling aman apa? Ya rute lewat Madinah. Nggak ada yang lain gitu dulu. Ya. Sementara Madinah sekarang dikuasai oleh muslimin. Ini kan ancaman bener Pak. Ya sekarang juga jauh-jauh amat lah peperangan yang terjadi pun itu bab itu. Itu Pak. Ya, perang-perang dari dulu kan itu. Ya, ada kepentingan itu gitu kan. Ekonomi Pak. Ya. Itu Abu Jahal tuh luar biasa Pak. Tidak bisa tinggal diam. Kenapa? Kenapa Muhammad ke Yathrib katanya gitu. Ini ancaman buat kita. Nah, hadirin sekalian, sementara di satu sisi yang bersama Nabi itu kan orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah. Nah orang-orang penduduk asli Madinah yang kita kenal dengan sebutan kaum Ansor itu satu kaum yang ahli berperang. Itu biasa Pak. Kenapa? Karena orang-orang Yathrib, suku Aus, Khazraj sekian lama itu konflik wae gitu. Ya, perang saudara Pak. Kenapa perang saudara? Karena ada aktor intelektualnya. Yang di belakang layar siapa? Siapa? Nah, siapa? Yahudi. Dan sekarang sama, nggak ada beda kalau kita paham ini Pak. Geopolitik sekarang pun ya begitu. Karena musuh Yahudi itu ingin mereka berperang karena kepentingan pertama, bisnis, jual alat senjata perang, kan nanti orang-orang Aus Khazraj belinya ke
ke Yahudi, Pak. Karena Yahudi itu ada Yahudi Bani Quraidah, itu tukang spesialis ya buat alat perang gitu. Tiba heula, Pak. Hanya konteksnya kalau sekarang lebih canggih gitu aja kan. Baheula ya pedang kali itu, ayeuna sekarang yang lebih canggih gitu. Ada Yahudi Bani Nadir, ya, dia itu yang menguasai lahan, perekonomian lah, pasar gitu, ya. Ada Yahudi Bani Qainuqa, sama pasar dan perkebunan pertanian gitu. Itu mereka begitu. Nah, jadi mereka itu tidak suka, Pak, kalau mereka damai, maka dibuat berperang terus itu. Saya mau tanya, kalau ratusan tahun perang wae, Pak, kira-kira gimana masyarakatnya? Atis biasa. Saya sering mendampingi orang-orang Palestina, Pak, sebelum Covid ini keliling gitu ya, safari dakwah. Mereka bercerita, anak-anak kami di Gaza itu barudak, Pak, usia 12 tahun gitu, sudah biasa dengan suara apa? Suara bom, suara nuklir itu udah biasa, rudal itu udah biasa itu. Kenapa? Puluhan tahun. Sebab bapak di sini, ibu, tong bom lah petasan, we. Langsung gitu kan. Dasok lucu, barudak geuning banyak. Nyengat petasan tapi bari kieu, Pak. Alungkeun kieu. Dasar budak cinta. Nya pan meureun baheula, Pak. Petasan itu kan apanya sih? Kasorana merenya. Teu alungkeun kieu kira nyata kadenge atuh. Geus cenah. Hore surat dasar. Ya budak teh. Petasan itu kan apa betak coba budak beli petasan naon Bu? Kan sorana bener teh. Disengget alungkeun kieu. Geus ngabledug cenah. Oh bener alusen. Kadang ge henteu gitu. Orang sada biasa, Pak. Nah kenapa? Karena memang orang-orang Makkah pedagang, Pak, punya kepentingan gitu kan. Wah, riweuh lah gitu kalau sampai orang-orang Yathrib menjadi pengikut setia Muhammad, kita repot. Itu penyebab tidak langsung. Maka sudah ada permusuhan gitu. Makin memuncak gitulah. Kalau kita baca peristiwa hijrah kan sampai mereka tuh memberikan sayembara apa? Siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati, bahkan kepalanya saya dihargai 100 ekor unta, 100 unta. Unta naon, Pak? Bukan unta biasa, Pak. Kan unta kebun binatang, bukan. Unta merah namanya itu. Humrun Na'am. Itu kan mahal sekali. Itu apa ya? Kendaraan yang mahal sekarang manaon paling mahal, Pak? Berapa harganya? Tak apa, kali 100 sok sabaraha gitu kan, ya itu puncaknya, Pak, ya. Nah ketika turun perintah untuk berjihad, maka Nabi yang mulia langsung menyiapkan gitu. Nah maka hadiahnya apa? Hadiahnya dari Allah nih, diuji langsung di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Maka setelahnya lihat nanti, Pak, rata-rata perang di zaman Nabi dari mulai persiapan sampai terjadi itu di perang di Ramadan. Ramadan Syawal gitu aja terus. Bahkan setelahnya juga sama di masa Umar. Ini pelajaran, Pak. Perang-perang besar yang terjadi dan hasilnya luar biasa di muslimin gitu, kemenangan itu di Ramadan. Futuhat itu di Ramadan, Pak. Makanya kalau Ramadan dimaknai bulan yang apa? Segara hoream, deker puasa gitu ya. Heuai wae misalkan. Hayang nate sare we gitu. Ya, kalau enggak di lawan, bahkan memang enak teh kalau sudah subuh ini tidur, betul nggak? Enak tidur, udang tiburang gitu kan, terus tidur gitu kan. Ini harus baca sejarah gitu. Karena nggak seperti itu Nabi mengisi Ramadan, para sahabatnya apa? Produktif sekali. Bulan luar biasa untuk berprestasi gitu loh. Maka di kalangan para ulama ahli sejarah, Ramadan disebut dengan syahrul jihad wal intisarot. Bulan di mana jihad ditegakkan dan bulan kemenangan. Kita lihat perang Badar di Ramadan. Perang Uhud setelahnya, kapan perang Uhud itu? Halo, kapan Bu? Perang Uhud masa nggak tahu? Perang Uhud kapan? Syawal, tanggal genep itu awal-awal kan? Itu perang nah di persiapannya, nya Ramadan gitu kan? Ramadan persiapan Ramadan, Pak. Strategi itu Ramadan gitu. Perang itu di Syawal. Perang Khandaq, Ahzab bulan apa?
Syawal juga di awal-awal. Persiapannya Ramadan. Tapi kita melihat di banyak hadis, Nabi itu kalau masuk Ramadan itikaf tidak, Nabi. Itikaf tidak. All out itikaf. Ini menarik. Jadi mungkin kita tidak memahami esensi itikaf, ngan pindah sare, bawa sleeping bag, kasur, bantal, selimut, pindah di ujung sare, kerek, udang-udang pas rek sahur gitu. Ada yang nggak ngerti esensi itikaf. Penting Pak, pakai ilmu, betul tidak? Ya itikaf kan, masuk ke masjid kan? Naonnya bosan rencana cicing wae. Emang itu itikaf gitu kan? Makanya kalau mau itikaf yang paling penting bekalnya iman Pak. Itu bekal nanti gitu. Nah iya kita lihat tadi bagaimana itikafnya Nabi kan. Karena ternyata dari awal sampai meninggal Nabi itu luar biasa di Ramadan ini Pak. Ya, bukan untuk diam tidur tidak, tapi luar biasa Nabi itu membangun komunikasi dengan Allah. Bahasanya apa? Nabi dan para sahabat melayakkan diri agar memang layak ditolong oleh Allah dalam setiap perjuangan, dan itu di Ramadan momentumnya. Ya. Apalagi Pak? Foto Mekah. Foto Mekah kapan itu? Mekah peristiwa besar Ramadan. Ya. Bahkan di masa Umar perang Qadisiyah besar itu. Nanti penaklukan Andalus. Wah itu luar biasa, perang Ain Jalut. Ain Jalut Pak, Saifuddin Qutuz melawan Tatar Mongol, di mana umat Islam secara mental jatuh sampai mereka bilang gini, habis muslimin, nggak akan bisa bangkit, kita nggak bisa mengalahkan Mongol, terlalu kuat pasukan Tatar. Nyebar Pak, makanya kalau Mongol datang itu nyerah mereka Pak, nggak berani Pak. Tetapi seorang hamba Allah Saifuddin Qutuz, seorang yang luar biasa Pak, beliau berhasil merubah tanda kutip mitos itu gitu, nggak bisa dikalahkan di Ramadan Pak. Mentarbiyah tuh di Ramadan, mereka perang terjadi bulan Ramadan. Itu pasukan Mongol kalah Pak, padahal muslimin sedikit jumlahnya. Apa kalimat Saifuddin Qutuz itu? Dulu Allah memenangkan Ahlul Badar di Ramadan katanya gitu. Nah ini jadikan semangat Pak, Ahlul Badar di Ramadan, nggak ada yang bisa yang menghalangi kalau Allah sudah memberikan pertolongan. Ditolong sama Allah Pak. Makanya kalau bicara tentang perang Badar kan nanti karena diberi kemenangan karena Allah turunkan malaikat, betul tidak? Iya? Di surat Al-Anfal disebutkan Allah turunkan malaikat. Pertanyaan, apakah malaikat diturunkan di perang Badar saja? Halo? Di perang lain nggak diturunkan? Oh enggak Pak. Boleh jadi dulu di masa kemerdekaan kita perang itu, ya muslimin negeri ini Pak melawan Belanda, apalagi Inggris sekutu itu kan ketika awal-awal merdeka itu, bambu runcing ngelawan naon, meriam, itu kan senjata paling canggih di masanya, betul tidak Pak? Yang menang siapa? Yang menang siapa? Kenapa? Itu layak direnungkan Pak. Emang punya apa kita dulu di awal kemerdekaan? Sudah ada tentara belum? Belum ada Pak, yang ada laskar kan? Ya, ormas Islam gitu, yang baru-baru berdiri itu NU, Muhammadiyah, semuanya gabung. Ya, punya Laskar Hizbullah dan lain-lain kan? Dulu punya Pak. Ya, apa senjatanya itu? Bambu runcing Pak. Apa yang nggak bisa dikalahkan? Semangat, nih iman di sini gitu. Ya. Boleh jadi, ya bisa jadi kan, Allah tolong dengan diturunkan malaikat juga gitu, betul nggak? Ya kita nggak tahu saja, dan nggak ada wahyu turun masalahnya. Oh wahyu turun mau ayat bisa ditulis kan? Tapi sangat mungkin, betul tidak Pak? Bisa saja gitu. Ya, nah jadi ini menjadi motivasi buat kita agar jangan ada perasaan pesimis dalam berjuang, nggak boleh. Jangan sampai pesimis ya. Kita optimis terus, betul tidak? Optimis, umat Islam akan kembali bangkit begitu dalam kondisi apapun juga gitu. Nah kembali. Nah jadi karena memang orang-orang Quraisy sudah sangat luar biasa Pak, mereka marah ke muslimin. Nah ada pemantiknya gitu. Apa pemantiknya itu Pak? Ketika kafilah dagang Abu Sufyan dari negeri Syam mau ke Mekah Pak.
Ya, berapa jumlahnya? Jumlah bawa kafilah itu ya, bawa unta itu jumlahnya berapa? 1000 unta, Pak. Isinya apa? Barang dagangan. 1000 unta, apa? Unta teh non mobil, Pak. Mobil barang, mobil box. 1000 sok bawa barang dagangan hungkul, Pak. Dikawal 40 orang saja. Ya. Di taksi itu harta sekitar 250 miliar. Besar tidak? Dan itu kata Nabi itu harta kalian gitu. Ada harta kalian, harta yang mana ketika muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah kan nggak boleh membawa harta, betul tidak? Diambil sama mereka. Terkenal kisah hijrahnya siapa? Abdurrahman bin Auf, kaya raya di Mekah, kaya raya, Pak. Ingin hijrah nggak boleh, kata Abu Jahal, ditinggalkan, Pak. Dia hanya bawa pakaian yang dipakai, Pak. Maka yang lebih dahsyat lagi, hijrahnya siapa? Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Kaya raya, beliau punya banyak harta, Pak. Punya banyak gudang, barang-barang dagangan. Datang itu orang-orang Quraisy. Kamu nggak akan bisa selamat kalau mau pergi bawa harta kamu. Kalau mau selamat tinggalkan. Mana 5 kunci gudang? Kata 5 kunci gudang yang mana? Minta 5 kunci, Pak. Kata Suhaib, bukan 5, 10 tak ambil. Dikiranya punya 5, padahal dia punya 10, Pak. Kata Suhaib, bukan 5, 10 tak ambil semuanya. Maka Nabi mendengar kabar itu, kata Nabi, beruntunglah siapa? Suhaib dengan perniagaannya, beruntung di sisi Allah, Masya Allah. Artinya apa? Itulah sahabat, Pak. Itu dunia ditinggalkan, Pak. Kata Nabi ketika dapat kabar, itu ada harta kalian. Dan kita dizolimi, sudah turun perintah perang dan mereka ngajak berperang. Kalau sudah perang gimana hukumnya? Gimana hukum perang, Pak? Kalau sudah berlaku hukum perang, memang ngajak perang, mau perang nih, kan berlaku, Pak, aturannya, betul tidak? Yang pertama apa? Yang pertama, Pak, jangankan mengambil harta, Pak. Membunuh nyawa boleh tidak? Menumpahkan darah boleh tidak? Boleh. Islam begitu. Imma kita membunuh atau dibunuh. Membunuh karena Allah dalam perang, tentu membunuh yang harus dibunuh gitu. Apa hukumnya, Pak? Oh, besar pahalanya. Bahkan itu secara pahala besar sekali, dan secara aturan perang dia akan dapat harta rampasan perang yang besar. Jadi beda, yang membunuh dan tidak beda gitu. Ya, itu aturan. Yang kedua, kalau sudah perang, Pak, sudah perang, ya, maka harta otomatis, ya, harta musuh pun itu halal. Ya, itu nanti ada bab ghanimah kan, hasil rampasan perang boleh. Bahkan kalau dapat orang yang tertawan itu jadi budak otomatis ya, ditawan jadi budak, itu babnya panjang lah. Intinya orang-orang itu sampai ini nggak paham, orang orientalis, Pak. Oh, dia nggak beriman kok, betul tidak? Nggak paham gimana mau beriman, makanya dia menuduh Muhammad itu perampok. Nuduh begitu karena kan di perang Badar kan siapa yang duluan? Rasulullah. Emang Rasulullah, Pak. Itu ada di buku-buku mereka, Pak. Lihat kalimatnya. Muhammad itu begitu gitu. Bahasa mereka begitu karena mereka nggak sampai gitu kan, nggak paham. Ya. Nah, baik. Maka Nabi segera mengajak sahabat berangkat, dan hukum perang Badar tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Ini benar, Nabi bukan mau perang, kita akan cegat, kita akan kuasai kafilah dagang itu, kita ambil barang hak kita, yang lainnya sudah pergi aja, nggak usah. Ya kalau ada insiden ya siapa jelas sedikit, itu cuma kita akan buat agar mereka takut gak melawan gitu kan. Makanya jumlah muslimin berapa? 314 atau 317, itu aja pendapatnya, Pak. Nggak banyak, iya kan? Di benak Nabi ya 40 orang cukuplah dengan segini. Nanti mereka takut kabur gitu kan, gitu. Kita ambil harta kita, kan begitu kata Nabi yang mulia, Pak. Kata Nabi apa? Yang siap ikut, yang siap. Pas Nabi bicara begitu, kenapa Nabi itu cepat-cepat agak-agak rusuh? Nabi itu ahli lapangan, Pak. Ini kalau telat nanti keburu lewat, nggak bisa gitu kan? Kan mereka sedang lewat, Pak. Susul harus ketemu di Badar, ketemu di sana gitu loh. Nabi itu memperkirakan kalau telat aja nggak bisa.
Maka Nabi segera meminta yang siap ikut. Maka sahabat Pak yang hadir di waktu itu saja yang berangkat bersama Nabi. Ada sahabat yang tidak ikut. Betul tidak? Ada. Berdosa tidak? Tidak. Nah di sini kita akan belajar nanti bagaimana Allah Jalla wa'ala memberikan keutamaan kepada Ahlul Badar. Karena tidak wajib itu Pak. Ya, sementara mereka pasang badan. Secara hitungan di atas kertas itu gimana? Bayangkan mereka tidak siap perang. Musyrikin itu datang nanti 1000 orang. 1000 itu untuk berperang. Begini kisahnya. Jadi Nabi itu setelah berangkat hanya ada 2 kuda. Kuda dengan 2 bayangin. Gak bawa peralatan mau perang. Enggak Pak. Kuda 2 Pak. Berapa jumlah unta? 70. Itu pun sebagian untuk disembelih untuk logistik perang. Sedikit. Abu Sufyan itu cerdas. Dia curiga, wah kayaknya ada yang ngikutin gitu, kata Abu Sufyan. Wah ini curiga nih, ada yang ngikutin kayaknya. Makanya Abu Sufyan itu menyuruh intelnya lah, kamu cari tahu. Kita kan lewat jalan biasa, lihat ada nggak kotoran unta. Yang dicari kotoran unta Pak. Kenapa? Kalau ada beritahu aku. Dicari ada Pak, ada beritahu. Mohon maaf ya Pak, ini luar biasa. Disebut di dalam kitab sirah Pak. Di Korea Pak. Wah, ayah kurma, biji kurma diambil tuh Pak, di gini-gini. Ini kurma Yathrib, berarti ada Muhammad dan muslimin. Kita harus cari jalan lain. Coba bayangkan. Untuk bawa biji kurma itu kan, cek Kaleb lah Kaleb. Diteliti hasil nanti 2 minggu, wah kabur balik gitu kan. Langsung itu luar biasa Pak. Dicek Pak, ini kurma Yathrib, Muhammad. Berarti benar dugaan ke Muhammad ini sedang mengincar kita, gak aman, cari jalur lain gitu. Maka dia melewat jalur lain Pak, agak ke pesisir pantai, dia ngutus orang beritahu Mekah, kita terancam, sampaikan harta mereka dalam ancaman. Itu kan gitu kisahnya. Berangkat utusan dari Abu Sufyan sampai di Mekah, Abu Jahal tuh marah sekali Pak, langsung diajak semua tokoh. Bahkan posisinya apa? Perang, begitu itu Abu Jahal, perang, kita habisi Muhammad. 1000 itu bagaimana? 200 kavaleri Pak, pasukan berkuda dengan peralatan perang. 600 itu apa? Pasukan ininya gitu, yang berjalan pakai baju besi dan siap berperang. Ya, berangkat. Nah, Nabi yang mulia gagal kan? Tidak berhasil memergoki Abu Sufyan. Waduh kata Nabi. Lepas Abu Sufyan. Pas mau kembali dapat kabar, datang 1000 pasukan, pergi nggak mungkin mereka susul Pak. Wah luar biasa. Nah ini makanya nanti kita memahami konteks perang Badar kan itu di Al-Anfal ayat 9 disebutkan. Lihat kalimatnya Pak. Kalimatnya nih, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ayat 9. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu beristighosah kepada Tuhanmu. Kalimatnya apa Pak? Apa kalimatnya? Istighosah. Bentuk permintaan kita kepada Allah itu ada 3. Yang pertama doatul masalah, doa kita minta kepada Allah, doa. Mau kita punya hajat spesifik atau tidak ya doa mah kita berdoa kan, refleks beres salat doa gitu. Betul tidak Pak? Kita baca doa. Karena ibadah berpahala dan yakin pasti diijabah. Cuman biasa aja kita baca doa gitu. Yang kedua apa? Isti'anah. Bagaimana ini lebih tinggi lagi? Kita punya hajat, punya masalah apapun juga gitu. Ingin Allah menolong, tetapi kita masih punya di benak kita masih banyak jalan-jalannya gitu loh. Jalan solusinya. Contoh, saya ingin anak saya ini keterima ustadz kerja misalkan. Anak ini berprestasi Pak, hasilnya bagus, cuman ini nunggu hasil lah, mudah-mudahan aja keterima. Orang tuanya sholat malam, ya Allah, itu sudah beda lagi Pak, bukan lagi doa tetapi isti'anah kalimatnya. Yang ketiga istighosah. Apa istighosah itu? Kita minta kepada Allah dalam kondisi terjepit darurat yang akal kita buntu. Cek syariat malah nggak di jalan keluar itu. Udah hanya punya Allah, terserah Allah gitu. Itu kalimatnya apa? Istighosah. Nah Nabi seperti itu.
Sayang Pak, istighosah ini yang begitu agung ini sekarang kurang tepat penempatannya Pak. Sepak bola final yang menang istighosah kubro. Bener tuh Pak? Asa kurang pas. Ya final sepak bola kan dulu pernah istighosah kubro Pak di lapangan. Asa tepas konteksnya Pak, permainan gitu kan. Nggak pas. Makanya penting memahami ini. Bagaimana kalimatnya idtastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kamu beristighosah kepada Tuhanmu. Bagaimana? Ya Allah Pak, Nabi begitu dapat kabar itu udah. Nabi itu pertama nih sebelum itu Pak, Nabi meminta pendapat sahabat. Musyawarah penting, musyawarah. Syura wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Maka Nabi yang mulia mengajak sahabat bermusyawarah. Ini kita bagaimana nih? Musuh datang, kita nih harus kompak gitulah. Kita mau bagaimana ini? Karena kondisinya di luar dugaan, kita tidak bisa mendapati kafilahnya Abu Sufyan. Abu Bakar tampil, ya Rasulullah, kami bersama Anda, kemanapun Anda pergi kami bersama, jangan khawatir. Nabi senang, kata Nabi, oke. Yang lain Umar tampil, ya Rasulullah, ya jangan ragukan loyalitas kami kepada Anda, silakan apapun yang Anda ambil keputusan kami bersama Anda. Oh Nabi senang sekali. Banyak, cuman itu kan sahabat muhajirin semua Pak. Sementara di perang Badar pasukan muslimin yang 314 itu mayoritas orang-orang Ansor, hampir 230 sekian itu orang Ansor. Sementara nah ini di sisi lain orang Ansor tidak ada kewajiban membela Nabi di luar Madinah karena perjanjian waktu di Bayat itu di Mekah, Bayat Aqobah itu apa? Kami hanya berkewajiban menolong Muhammad dan muslimin, orang-orang muhajirin itu di kota kami sendiri kita, di Madinah, di dalam kota itu tertulis. Karena Badar luar Madinah ada kewajiban tidak? Seandainya kata orang-orang Ansor waktu itu misalkan, ya Muhammad ya Rasulullah, mohon maaf ya nggak ada perjanjian, kami pulang duluan aja ya. Balik ke KB Pak. Dosa nggak mereka? Nggak dosa. Nabi mengajak, ayo berikan pendapat kalian. Sa'ad bin Mu'adz pembesar mereka faham. Kata beliau, ata'ni ya Rasulullah, ata'ni ya Rasulullah, kayaknya Anda ingin kami yang bicara ya. Ah benar, wahai Sa'ad, ayo gimana pendapat kalian? Terkenal kalimat beliau Pak, yang intinya ya Rasulullah, kami beriman kepada Anda, beriman kepada Allah, kami yakin Anda berada di atas al-haq. Ya Rasul, pergilah, kami bersama Anda, kami ini udah biasa perang. Nah ini kalimat apa? Dulu kami nggak eman tuh, nyawa itu udah biasa hilang tuh biasa, perang di masa jahiliyah gitu. Lah sekarang masa di masa Islam kita nggak berani untuk memperjuangkan al-haq. Kita akan buktikan bahwa kita kaum yang sabar kalau menghadapi musuh. Kita akan buat Anda senang ya Rasulullah. Wah itu kalimat luar biasa Pak. Nabi senang, kata Nabi, Bismillah, lanjut. Nah gitu. Nabi begitu mendengar kalimat Sa'ad Pak, apa kata Nabi yang mulia? Di hadapan kita ada dua kebaikan. Apa? Oh, Nabi yang berbicara Pak. Itu penting seorang pemimpin ya optimis. Kata Rasul, imma kafilah dagang Abu Sufyan atau ghanimah. Ini bicara imma kafilah dagang kan? Bisa kalau mau lanjut atau ghanimah. Kalau ghanimah apa? Berarti perangnya menang kan? Itu sahabat itu paham maksud kalimat Nabi. Wah ini udah kalau udah begini gitu kan. Maka Nabi yang mulia semenjak itu mulai memaksimalkan ikhtiar. Penting ikhtiar, sunnatullah. Lihat Pak, Nabi merapikan semua strategi diatur. Sampai Nabi itu membuka dialog. Ketika Nabi sampai di Badar lebih dulu, kata Nabi kita di sini ya, poskonya gitu, di sini. Ngatur. Ini ada sahabat yang penasaran Pak. Ini ahli strategi. Siapa namanya? Namanya itu Hubab bin Munzir. Kata Hubab, ya Rasulullah, mohon maaf saya bertanya, Anda mengambil keputusan di sini itu wahyu atau pendapat pribadi? Ini ada bukan? Ada Pak. Kata Nabi, bukan wahyu, ini pendapat saya saja.
Ya, sebagai strategi lah untuk berperang. Alhamdulillah ya Rasulullah. Kenapa? Kalau wahyu kan kami hanya sami'na wa ata'na gitu, nggak berani wahyu, Pak. Tapi kalau itu pendapat Anda pribadi bukan wahyu, boleh nggak saya menyampaikan ide? Oh boleh, kata Nabi. Ya Rasulullah, tempat ini nggak bagus. Kenapa? Begini, ya Rasulullah, kita kan sekarang di tempat rest area. Orang tuh kan kalau ke sana pasti ngambil air. Di depan tuh ada sumur banyak. Terus kita hancurkan sumur-sumur itu, kecuali satu, kita ambil airnya untuk kita saja. Kita buat semacam telaga kecil lah, gitu, kolam kecil, airnya kesanakan semua. Kenapa, kata Nabi? Agar nanti orang-orang Quraisy tatkala datang ke sini mereka nggak ada air. Iya kan? Pertama, secara mental jatuh. Kita mudah mengalahkan mereka. Perang kalau sudah mentalnya jatuh itu mudah dikalahkan, betul tidak, Pak? Yang paling penting kan mental di sini gitu. Ya, kata Nabi, ini ide bagus ini. Oke, panggil semua. Orang ainam banyak sok presentasi. Cerita, oke, deal. Pindah ke depan. Nabi itu begitu, enggak suka Nabi teh. Saya teh Nabi. Kamu baru masuk Islam kamar ini sama loba aturan segala. Dengikeun, teu percaya ke saya? Enggak gitu Nabi, Pak. Nabi melihat ini bagus idenya, diterima. Dan Nabi sering begitu, Pak. Di perang Khandaq, Nabi kan mendengar sok apa yang paling tepat strateginya. Muncul Salman Al-Farisi, betul tidak? Ya Rasul, kami dulu di Persia kalau musuh datang ke kami banyak, strategi apa pertahanan di dalam kota, menggali parit kami itu. Menggali parit kumaha? Sok dia Salman merenya sing presentasi heula kayak gimana? Cerita, ide bagus. Kita ambil ide Salman. Padahal Abu Bakar ngasih ide, Umar ngasih ide, yang diambil ide karena Nabi melihat ini lebih realistis gitu. Itu Nabi yang mulia. Maka penting kita bermusyawarah, Pak. Banyak keberkahan di dalamnya. Nabi berangkat. Nah, hadirin sekalian, tiba, Pak, nanti juga musuh juga datang. Itu hari Kamis, Pak. Ya wajarlah sisi manusiawinya. Betul tidak? Tetap, Pak. Musuh 1.200 berkuda siap perang, belum yang 600 itu bawa lengkap senjata. Muslimin berapa, Pak? 300. Wajar tidak ada kegelisahan? Wajar. Dan muslimin disebut di Al-Anfal, mereka juga muncul ketakutan, Pak. Muncul. Waduh, imam setor mati gitu kan? Karena secara itu di atas kertas, bayangin atuh, Pak, 314 ngelawan 1.000 berarti 1:3. Dan mereka nggak punya apa-apa. Maka nanti ketika, kenapa Al-Anfal kan diabadikan, dan pertama yang dibahas tentang yas'alunaka anil anfal. Kenapa? Karena nanti, Pak, setelah perang selesai, muslimin menang, Pak, sampai melimpah ghanimahnya. Mulai muncul masalah. Nah, ini di mana-mana begitu, Pak. Allah hendak mentarbiyah muslimin, mumpung masih di awal-awal. Hati-hati gitu loh. Kadang ketika sulit kompak. Bab geus diberi kemenangan dunia, konteksnya dunia, Pak, mulai berpecah. Kalau udah berpecah apa konteksnya? Karena merasa paling berjasa. Oh, saya paling berjasa, paling gede saya. Oh, itu begitu. Itu hampir pas saya bicara tentang ghanimah. Maka di Al-Anfal disebutkan yas'alunaka anil anfal. Qulil anfal lillah wa Rasul. Mereka bertanya, kami yang paling berhak, paling besar, karena kami itu yang paling depan loh. Kalau bukan kami nggak menang. Nah, berjasa. Itu penyakit, Pak. Iya. Yang satu, kami yang di belakang, yang jaga Rasul. Kan di perang Badar itu Nabi tidak di depan, Pak. Karena di benak sahabat begini, ini khawatir kalau sampai kita kalah, Rasul larikan ke Madinah gitu loh. Di belakang Nabi itu. Jadi memberi komando tapi di belakang. Hanya perang Badar saja, Pak. Perang yang lainnya Nabi terdepan. Saking sahabat tuh khawatir. Kalau sampai kita kalah, mati semua, nggak apa-apa. Yang jelas Rasul harus selamat. Bawa ke Madinah. Maka disimpan di tempat khusus. Dibuatkan aris semacam tenda khusus lah. Kayak apa khusus gitu ya. Jadi Nabi bisa mengontrol perang gitu. Membuat strategi begitu. Ya. Kata sahabat yang jaga ini, Pak, kami. Kalau bukan kami yang jaga siapa? Konteksnya apa? Merasa berjasa. Ya. Nah, ini penyakit, Pak. Ya.
Makanya diingatkan sebelum lebih jauh lagi, hati-hati. Makanya langsung dikunci, yas'alunaka anil anfal qulil anfal lillah war rasul. Katakan harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya, beres. Ya, karena merasa itu hampir mereka itu para sahabat disebutkan gitu. Nah kembali, jadi terjadi perang, Nabi yang mulia luar biasa all out kepada Allah setelah sempurna ikhtiar. Lihat doa Nabi Pak. Itu Abu Bakar sampai, ya Allah, ya Rasul, hasbuk, cukup ya Rasul. Allah mendengar doamu ya Rasul, pasti Allah menolong kita. Kenapa? Sahabat Bapak pada tidur, istirahat dulu Pak. Kan disebut di Al-Anfal itu Allah turunkan hujan Pak. Sampai ngantuk. Kertegang bisa ngantuk, bisa tibra, nikmat bukan? Halo? Nikmat. Cerboja masalah kan sekasa sare. Betul tidak? Kira kalau kita punya masalah kan nggak tenang Pak. Tapi Quran mengabadikan Allah beri ketenangan. Kita sahabat ya Pak, nunggu tegang teh dibuat tenang, hati tenang oleh Allah. Kalau aja diturunkan sakinah ketenangan dalam hati kaum muslimin. Turun hujan, bukan hujan gede, kalau di barisan muslimin itu hujan gede Pak. Di ini mah kecil we. Nges capek, Gus, luar biasa. Hujan kecil Pak ya. Tidur nyenyak, itu kalimat Quran, mereka tidur Pak. Masya Allah. Nges tidur bangun tuh fresh kan, lebih siap gitu. Betul tidak? Seperti itu. Tetapi Nabi tidak istirahat. Nah ini pemimpin Pak. Doa terus. Di antara doa Nabi, makanya kenapa Quran menyebut istighosah, lihat kalimatnya. Allahumma anjiz lima wa'atani. Ya Allah, turunkan pertolonganmu kepada kami ya Allah. Allahumma ati ma wa'atani, mana janjimu ya Allah. Allahumma intuhlik hadhil isabata min ahlil Islam la tu'badu fil ardi abada. Ya Allah, jika kelompok yang sedikit ini enggak ditolong, kalah, engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya di muka bumi ini. Masa begitu kalimatnya Pak? Ngerti ngartian mah kan desakana teh masa begini gitu kan. Itu memang konteksnya apa? Konteksnya istighosah itu begitu. Makanya kalau istighosah malah langsung to the point, sampaikan hajat kita apa. Itu istighosah namanya. Enggak usah baca hamdalah dulu, apalagi sholawat, enggak. Sampaikan langsung. Penting kita memahami fikih ini gitu. Nabi begitu Pak. Ya Allah, mana janjimu? Mana ya Allah, turunkan. Doa terus sampai kelihatan Nabi, sampai tangannya ke atas. Itu Abu Bakar, karena kan tidur, bangun, masih lihat Nabi doa terus. Sare deui hudang di, aduh Nabi masih terus, kan malu juga Abu Bakar. Mendekati sampai jatuh selendangnya itu. Ya, diambil oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, hasbuk, cukup. Allah pasti nolong kita ya Rasulullah. Ya Rasul, istirahat saja. Kata Rasul, enggak Abu Bakar. Aku akan mengetuk pintu langit. Ya Allah terus. Itu bulan apa Pak? Ramadan. Sahrud doa. Makanya Pak, kenapa kita ketika berbicara tentang puasa 183, 184, 185 itu kan bicara tentang aturan saum. Nyempil 186 tentang doa. 187 apa? Puasa lagi. Sekarang kan gak ada kaitan. Oh enggak, karena orang yang sedang berpuasa dan bulan Ramadan itu bulan mustajab. Dan Nabi begitu kan, ayat sudah turun Pak sebelum itu. Maka Nabi memaksimalkan benar, doanya luar biasa Pak. Luar biasa itu. Terus sampai Abu Bakar itu kasihan kepada Nabi. Ikhtiar maksimal. Bahasanya ikhtiar bumi maksimal, ikhtiar langit maksimal. Maka Nabi yang mulia menyampaikan ketika sudah menang, waman nasru illa min indillah. Gak ada kemenangan kecuali kemenangan itu dari sisi Allah. Bukan karena ide saya, bukan karena saya, enggak, dinihilkan tuh. Karena memang Pak, ya, lihat ayat selanjutnya di Al-Anfal ini. Fastajaba lakum, maka Allah kabulkan istighosahmu. Bi anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdipin. Dengan cara apa? Kami utus, kami turunkan 1000 malaikat datang berduyun-duyun Pak.
Pertanyaan, malaikat yang datang itu dalam wujud asli gitu, yang punya sayap? Halo? Begitu? Bahkan pemimpinnya Jibril yang satu sayap yang punya 600 sayap, yang satu sayap kalau dikepakkan itu nutup ufuk timur dan barat. Kak bayang tuh Pak. Kan bisa anggap suku hijau malaikat di sindrek gitu nggak? BAKB gitu kan? Enggak. 1000 malaikat bayangin. Kenapa? Allah hendak menghibur muslimin. Bahasa gini, kalian sudah memenuhi syarat. Nah gitulah. Syarat turun pertolongan. Kan berlaku, betul tidak Pak? Syarat ketentuan berlaku. Ya karena sudah, karena ini sudah berlaku nih, syarat ketentuan dia kerjakan, Allah turunkan. Maka lihat kalimat nanti ketika mereka sibuk masalah rampasan perang, wa man nasru illa min indillah. Apa kalimatnya? Enggak ada kemenangan dari Allah. Kamu tuh punya peran apa sih gitu? Ya. Karena kan tadi muslimin kaget Pak. Dalam perang kan nanti turun malaikat dalam bentuk apa? Dalam bentuk panglima prajurit gitu loh. Pakai baju putih, sorban, naik kuda, bawa pedang. Makanya orang-orang Quraisy kaget. Loh ini pasukan dari mana? Sampai kemudian ketika sahabat mau memenggal leher musuh itu, tiba-tiba sudah duluan jatuh kepala itu kan. Jadi dalain saya gitu kan. Rekia geus kaburu coplok Pak. Saha gitu kan. Nah ternyata nanti orang-orang Quraisy yang kemudian hari masuk Islam, yang waktu itu masih belum masuk Islam, cerita, kami kaget di perang Badar katanya. Nggak tahu dari mana datang pasukan itu. Habis kami takut, kabur kan Pak. Iblis pun kabur. Di perang Badar ada kalimat iblis kabur karena iblis dalam bentuk Suraqah bin Malik, berwujudnya seperti manusia gitu loh. Si iblis mbahnya setan itu yang nggak mau sujud ke Adam itu. Ada kalimatnya pas kabur ditanya, hei ente mau kemana Suraqah? Aku melihat yang tidak kamu lihat. Lihat malaikat, lihat Jibril, kan takut dia Jibril Pak, lari dan kabur langsung nyebur ke laut. Dari kalimat ke laut, yang nggak paham masa di ayah laut, kan Badar itu di pesisir pinggir laut gitu loh. Kabur itu iblis aja Pak. Ya, nah, intinya apa? Karena syarat ketentuannya dipenuhi, turun pertolongan gitu. Kalimatnya kan nanggung Pak, entak ujian malaikat 1000 malaikat, bayangin 1000 malaikat, sanurek menang lawan malaikat. Ya. Makanya kemudian ada di Quran ya, wa ma romaita id romaita. Bukan kamu yang melempar, betul tidak? Walakin Allah roma, tapi Allah itu yang melempar. Maksudnya apa? Ikan tadi Pak. Ngesrek kieu atuh. Sirahan. Saha. Jadi kan bahasa nama dalain saya, mata begitu mengaku-ngaku kan beres perang. Kamu yang menjaga kami. Kata siapa? Bukan kalian, ya. Wa ma romaita idz romaita walakin Allah, bukan kamu, Allah yang memerintahkan malaikat untuk mengalahkan mereka. Murni dari Allah. Kenapa? Syaratnya dipenuhi, Pak. Ya, ikhtiar langit, ikhtiar bumi ditempuh, turun pertolongan. Makanya dalam sejarahnya Pak, muslim itu tidak pernah ambil pusing mau jumlahnya berapa kek. Yang penting mah bagaimana imannya. Makanya Umar bin Khattab kalau mengutus pasukan Pak, kata Umar begini, maksiatuna akhwafu min aduwina. Kemaksiatan kita lebih aku takutin daripada musuh kita. Lihat Pak, luar biasa. Kenapa? Kalau kalian bermaksiat kepada Allah, apa bedanya sama mereka? Yang berbahaya itu bukan musuh, tapi maksiat kita. Maka jangan sampai bermaksiat, kata Umar. Awas, jaga hubungan dengan Allah. Umar sering menyampaikan kalimat-kalimat, ingat di perang Badar itu dijadikan motivasi kita. Kita dimenangkan bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kekuatan secara logistik, bukan jumlah yang banyak, bukan. Allah yang memberikan pertolongan. Kenapa? Ketika syarat ketentuan dipenuhi. Luar biasa Pak. Sama sehingga orang ayeuna banyak. Kenapa ya belum datang pertolongan? Belum.
dipenuhi syaratnya semua Pak. Syarat turunnya pertolongan Allah belum dipenuhi semuanya Pak. Apa diantaranya Pak? Muslimin berpecah belah sekarang Pak. Itu perang Badar mengajarkan bagaimana muslim bersatu. Kuat tidak kalau bersatu? Kuat, Pak, solid. Nabi itu luar biasa Pak. Ketika pecah saja Pak, ikut taat gitu ya, pecah gitu. Di perang Uhud kan diuji tuh. Bab pertama mudah kan, menang gitu kan. Babak kedua tergoda harta rampasan perang, lagi-lagi kan dunia lagi gitu. Jadi memang kalau umat Islam senang berpecah pasti dunia ya teh, masih ada dunia Pak. Tujuannya bukan untuk agama Allah gitu. Ya, turun tadi Jabal Ainin itu di Uhud itu penyebab itu kan yang menjadi muslimin kalah di perang Uhud babak kedua Pak. Tapi mereka solid, Allah beri pertolongan. Umat Islam kalau ingin Allah beri pertolongan Pak, jaga persatuan. Betul tidak? Ini sekarang Pak, sekarang ini. Masa orang-orang yang mengusung kebatilan yang ngahiji, aneh gitu ya. Pengusung kebatilan, pengusung ideologi komunis mereka bersatu tidak? Ngahiji Pak. Umat Islam kenapa nggak bersatu gitu? Iya kan? Nggak ada kekuatan Pak. Kalau umat berpecah belah nggak kuat, betul. Bersatu kuat. Hadirin sekalian, tidak cukup waktu Pak ya untuk membahas lebih jauh, tetapi pelajarannya adalah saya mengajak, mari ini perang yang luar biasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Karena kalau sudah terpenuhi pasti Allah turunkan kemenangan. Yang kedua, penting kalau kita punya masalah Pak, membangun komunikasi dengan Allah lewat doa. Sing serius. Sekarang ini kan zaman medsos Pak. Ya. Doakan, ya kita doakan, ya nulis status Pak, kita doakan. Itu bukan berdoa, itu baru pengumuman. Kita menulis gitu, ya kita doakan semoga. Itu bukan doa, itu pengumuman namanya Pak. Doa apa bagaimana? Bapak nggak doa, angkat tangan. Ya Allah ya Rob, mudahkan Bapak Fulan yang anaknya akan. Gitu tuh doa. Salat 2 rakaat doa. Bukan rame di statusnya, tapi tengah doa gitu. Nggak nulis sungguh. Eta bukan doa, tapi pengumuman mau berdoa gitu. Serius betul tidak Pak? Kita banyak tertipu, hati-hati gitu. Muslimin Palestina sekarang sedang digempur. Luar biasa Pak. Mohon doanya Pak, karena saya tanggal 22 Mei akan ke sana Pak. Ini sedih juga nih. Saya bawa 40 jamaah Pak. Sebenarnya ini yang 2020 yang belum berangkat gitu ya. Baru dibuka, kita sudah ngajuin visanya. Mesir sudah semua aman, tinggal Palestina ini. Luar biasa, sekarang sedang panas lagi kan. Jamaah itu Ustadz gimana? Bismillah aja Bu. Selama masih proses seperti bisa lah gitu. Ya. Luar biasa, betul tidak Pak? Berkecamuknya Palestina itu. Kita doakan ya muslimin di Palestina, semoga itu pengumuman itu namanya. Bagaimana mendoakan mereka di sholat malam, imam minta dalam doa kunutnya, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Itu baru doa apa dalam sholat? Doa, kita aminkan, itu doa namanya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma harriril masjid al-aqsa min danasil yahudil mu'tadin. Itu doa gitu. Di sholat kita amin. Atau Bapak pas buka puasa kan mustajab tuh. Ya Pak ya, menjelang buka puasa aja yang menit khusus kan doa arah kiblat. Ya Allah, tolong saudara kami. Itu baru doa yang didengar Pak. Lihat kalimatnya di surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lihat kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa hambaku yang meminta apabila dia meminta. Apa ini? Lihat. Idza da'ani. Ini angkat begini gitu Pak. Nabi contohnya enggak ada kita doakan guys, cari cing weh. Ya kita doakan. Kita udah berdoa kok. Nabi angkat tangan Pak. Disebutkan. Ini penting sekali. Sekarang ini kita banyak tertipu dengan media sosial Pak. Serius Pak.
Ya, doa mah khusus. Doa gitu. Ya boleh sampaikan, kita doa juga khusus gitu. Itu doa namanya gitu. Nah, kalau dalam terdesak namanya istighatsah. Boleh. Aduh, Ustaz saya diudag-udag lebah hutang segala macam. Geus buntu lah, geus mun teu mayar teh beak ke rumah segala macam misalkan gitu. Udah, geus kasana kemarin geus ada jalan tertutup da kumaha enak riweuh dampak pandemi 2 tahun teh. Aduh ya Allah. Kita tahu kan dari kita, Pak. Gak ada solusi menurut kita, Pak. Wudu, gelar sajadah, salat, minta kepada Allah. Itu apa namanya? Istighatsah. Niatkan istighatsah, penting niat itu. Kayak orang di ruqyah sering baca dengar Quran kan? Enggak ngepek dan enggak ada niat. Ketika niat ingin di ruqyah bagaimana? Ngepek enggak? Ngepek tuh bacaan. Kan sering orang-orang dengar Quran. Para dukun gak sering. Dan enggak ada niat, jadi enggak ngepek. Tapi ketika dia niat saya ingin di ruqyah, Ustaz, minta tolong di ruqyah, Pak, dibaca Al-Quran. Itu sama. Karena ada niat, pengaruh. Sama. Kita mau apa? Isti'anah, istighatsah, lakukan. Ya, Allah alam bisawab. Ini yang sampaikan Pak, mohon maaf ini kalau sudah bicara sirop betah saya, Pak. Kekerasa ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat jadi motivasi. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu 1 atau 2, saya beri kesempatan. Silakan. Baik, cukup Pak ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tingkatkan ibadah di Al-Ashrul Awakhir ini Pak ya. Bolehlah kalau Bapak itikaf full di masjid ini atau dimanapun juga sambil kita baca Quran, ada buku Sirah Nabawiyah Pak. Boleh kan? Ya diperhatikan ya, kita baca Quran. Mungkin ingin yang lain simpen dulu Qurannya, buka Sirah Nabawiyahnya. Sok khatamkan Sirah Nabawiyah Pak di ini nih, di itikaf ini ya, insya Allah Bapak baca saja, baca. Kan tadi belajar sirah dan Quran tong dipisahkan gitu. Nanti temukan jawabannya gitu. Ada hal yang luar biasa gitu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.